Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 10 Desember tahun 2023 adalah hari Minggu Advent kedua. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Yesaya bab 40 ayat 1 sampai 5 dan ayat 9 sampai 11. Beginilah firman Tuhan, hiburlah, hiburlah umatku. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara berseru-seru, siapkanlah di padang gurun jalan bagi Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditimbuni, setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi rata, dan yang berlekak-lekuk menjadi datar. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan, dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia akan menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunnya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat kedua Rasul Petrus, bab 3, ayat 8 sampai 14. Saudara-saudara terkasih, hal yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan, satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya demikian. Tetapi Tuhan sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri.
Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Kamu menantikan dan berusaha mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa oleh api, dan unsur-unsur dunia akan lebur oleh nyalanya. Tetapi, sesuai dengan janji Allah, kita menantikan langit dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku terkasih, supaya menantikan semuanya itu, haruslah kamu berusaha supaya kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapan Allah dan dalam perdamaian dengan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 1 ayat 1 sampai 8. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Putra Allah. Seperti tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, siapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan untuk Tuhan. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepada Yohanes orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengakui dosanya, mereka dibaptis olehnya di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang Dia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah siapkanlah jalan bagi Tuhan. Ketika hendak menyambut seorang tamu terhormat, kita biasanya akan sibuk membuat pelbagai persiapan untuk menyambutnya dengan baik. Kita mau menjadi tuan rumah yang baik. Sama halnya, bila kita hendak mengadakan suatu perhelatan besar, maka persiapan tidaklah pernah bisa diabaikan. Ada panitia yang akan mengatur segala persiapan, mengawal atau mengatur jalannya kegiatan, dan memastikan bahwa semuanya akan berakhir dengan baik.
Kita sedang ada pada masa Advent, masa penantian akan kedatangan Tuhan yang akan kita rayakan pada perayaan Natal. Kedatangan dan penyataan kekuasaan Tuhan dipastikan dalam nubuat Nabi Yesaya dan warta Yohanes Pembaptis. Lewat Yesaya, Tuhan menegaskan datangnya pembebasan bagi umat-Nya, perhambaan mereka akan berakhir, dan mereka akan mendapat pengampunan. Yohanes Pembaptis memberi kesaksian tentang datangnya pembebas itu. Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasut-Nya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Kesaksian Yohanes adalah kesaksian tentang Yesus, Mesias, penyelamat umat manusia. Persiapan pribadi maupun bersama untuk menyambut Dia yang lebih besar dari Yohanes itu tidaklah boleh diabaikan, tetapi wajib kita buat agar dapat menyambutnya secara pantas. Hal ini ditegaskan oleh Nabi Yesaya, "Siapkanlah di padang gurun jalan bagi Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan bagi Allah kita." Setiap lembah harus ditimbuni, setiap gunung dan bukit diratakan, tanah yang berbukit-bukit harus menjadi rata, dan yang berlekuk-lekuk menjadi datar. Perintah ini kemudian diulangi dan ditegaskan kembali oleh Yohanes Pembaptis, persis menjelang tampilnya Yesus, Sang Firman yang menjelma menjadi manusia untuk melaksanakan karya keselamatan Tuhan. Perintah untuk meluruskan dan meratakan lembah dan bukit sebagai persiapan menyambut Tuhan ini tidak bisa dimengerti secara harafiah, sebab Nabi Yesaya maupun Yohanes sebenarnya menggunakan bahasa simbolis yang merujuk pada hati dan cara hidup umat Allah. Artinya, umat Allah mesti menyiapkan hati yang layak bagi kedatangan Tuhan dengan mengubah cara hidupnya. Yohanes secara jelas menegaskan hal ini. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Saudara-saudari terkasih, tobat adalah cara paling tepat untuk menyiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Tobat yang sejati dimulai dari perubahan hati sesuai dengan warta Nabi Yoel, "Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu." Maksudnya, janganlah kita bertobat hanya dalam kepura-puraan supaya dilihat, dikagumi, dan dipuji orang. Dalam Injil banyak kali Yesus mengecam kepura-puraan dan kemunafikan. Ia mengecam para ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang memberi sedekah, berdoa, dan berpuasa supaya dilihat orang. Ia bahkan mengumpamakan mereka sebagai cawan yang bersih bagian luarnya, tetapi kotor bagian dalamnya, atau seperti kuburan yang luarnya bersih dilabur putih, tetapi dalamnya penuh dengan tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Hati yang bertobat adalah hati yang menyesal atas dosa dan kesalahan terhadap Tuhan dan sesama, serta mau memperbaikinya.
Hati yang bertobat adalah hati yang sungguh percaya pada belas kasih Tuhan dan menyembahnya, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi terlebih setia untuk hidup saleh lewat perbuatan-perbuatan baik. Benarlah kata-kata Mazmur ini. Sungguh, keselamatan dari Tuhan dekat pada orang-orang takwa. Kita bisa bertanya, mengapa Tuhan menghendaki agar kita bertobat dan menyambut Kristus? Dalam bacaan kedua, Rasul Petrus menegaskan alasannya, yaitu karena Tuhan ingin supaya jangan ada umat-Nya yang binasa. Saudara-saudariku terkasih, kedatangan Kristus ke dunia memulai masa baru bagi umat Allah. Yohanes Pembaptis menegaskannya seperti ini. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Ini sebenarnya adalah pemenuhan dari nubuat para nabi, di mana Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus-Nya atas semua umat-Nya. Lewat Kristus, kita semua dituntun untuk hidup baru dalam Roh Kudus. Hidup sejati dalam tuntunan Roh Kudus akan nampak dalam buah-buahnya: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Semoga hidup beriman kita berbuah melimpah, sehingga kita layak menyambut Kristus saat kedatangannya. Semoga demikian. Amin.